Ya, kita masuk pada bagian yang kedua, bagaimana kita memperoleh kekayaan. Kita akan belajar dari firman Tuhan, salah satunya adalah tema yang kita ambil hari ini, bagaimana kita ini ketika langit terbuka, itu kapan gitu. Banyak orang yang bertanya-tanya, kok kelihatannya kok pekerjaan saya begitu-begitu saja ya? Kok kelihatannya bisnis saya juga stagnan, tidak ada perkembangan sama sekali. Keuangan saya juga biasa, segala sesuatu yang rasanya tuh yang dikerjakan tuh sepertinya ya cuman begini-begini aja. Mungkin ada di antara saudara yang ngalami itu hari-hari ini, bisnis apapun, pekerjaan apapun kok kelihatannya stagnan. Apalagi ketika masuk 2 tahun masa Covid, kita mengalami yang namanya krisis gitu. Keuangan kita menurun hampir 70% dari sebelumnya. Nah, itu yang terjadi hari-hari ini Bapak Ibu sekalian. Nah, sebetulnya kita sering dengar khotbah-khotbah tentang langit terbuka di atas kita gitu. Kita pengen, kalau dulu langit terbuka itu berbicara tentang blessing yang turun, berkat Tuhan yang dibukakan dan turun memenuhi kehidupan kita. Jadi kalau orang zaman dulu, kalau saudara pelajari perjanjian lama, hujan turun itu merupakan sebuah blessing. Kenapa? Karena pada waktu itu bangsa Israel ketika masuk tanah perjanjian, mereka mulai berubah polanya. Polanya apa? Mulai bercocok tanam gitu. Jadi ketika langit terbuka, hujan turun, maka di saat itulah mereka itu mengalami yang namanya kelimpahan, panen raya, luar biasa. Itu merupakan salah satu tanda berkat gitu. Makanya ketika tidak ada hujan, maka mereka mengatakan bahwa Tuhan itu marah kepada mereka gitu. Jadi terjadi krisis itu berarti Tuhan marah gitu. Nah, hari ini ada yang bertanya juga beberapa waktu yang lalu, gimana ya caranya supaya langit di atas saya terbuka gitu. Saya berdoa kepada Tuhan gitu. Salah satu rahasia di mana langit mulai terbuka adalah ketika kita itu Tuhan berkata mati bagi diri sendiri. Gitu. Kalau saudara menganggap bahwa uang kertas yang saudara pegang itu adalah uang, maka engkau belum diberkati Tuhan. Kenapa? Karena engkau menganggap bahwa itu uang. Ketika kertas itu hilang, engkau akan stres, engkau akan desperate gitu, engkau akan marah-marah gitu. Uang ketelesut kita marah, karena kita menganggap bahwa kertas itu adalah uang. Tetapi kalau misalnya kita menganggap uang kertas itu adalah hanya kertas, berarti mindset kita sudah diubah oleh Tuhan. Kita mengalami metanoia, kita tidak menganggap bahwa itu sesuatu yang berharga sekali gitu. Kenapa? Ya karena kita tidak terikat sama itu. Segala sesuatu yang mengikat kita, selalu kita akan memberi nilai pada barang tersebut. Misalnya kita beli tas baru, ya toh? Ketika tas itu mahal, maka kita memberi nilai mahal kepada tas yang kita maksud, maka kita akan jaga betul tas itu. Ya kan? Kemana-mana kita tempatkan tas itu di tempat yang terbaik, tidak boleh kotor, tidak boleh cacat, tidak boleh kena benda tajam, kita jaga terus. Bahkan kalau perlu kita kehujanan tidak apa-apa. Yang penting tas itu tidak kehujanan gitu. Nah, itu yang terjadi. Karena kita menaruh nilai pada barang tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu lebih suka mengubah hati kita daripada mengubah keadaan kita, percayalah. Saya sangat yakin itu. Entah saudara kaya, entah saudara miskin, yang penting saudara siap, maka Tuhan akan memberkati kita. Dan tahapnya adalah ketika saudara miskin, engkau diproses Tuhan. Engkau tidak punya apa-apa, engkau diproses Tuhan. Tapi ketika saudara mulai diberkati Tuhan, maka Tuhan lebih konsen pada hati saudara tetepan. Jadi Tuhan itu lebih suka mengubah hati kita daripada mengubah keuangan kita. Tetapi ketika engkau sudah diubah hatimu oleh Tuhan, maka percayalah keuanganmu juga diubah Tuhan. Nah, salah satu kunci tadi Tuhan katakan, kalau kamu pengen diberkati berlimpah-limpah, mati dulu bagi kedagingan. Kita buka dulu satu ayat aja yang ini membukakan saya. Matius pasal 13 Matius 3 ayat yang ke-16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka. Lihat. Jadi ketika Yesus sudah dibaptis, maka saat itulah langit terbuka. Hari ini kenapa kok langit di atas kita jadi tembaga tidak terbuka? Persoalannya gini, saudara sudah baptis belum? Oh, aku sudah baptis, sudah punya sertifikat baptis. Tapi bukan baptis itu yang dimaksud. Anda betul-betul sudah lahir baru belum? Anda sudah mati bagi kedagingan atau belum? Anda sudah mati bagi dirimu sendiri belum?
Selama engkau masih hidup dengan egomu, selama engkau masih hidup dengan kedaginganmu, maka percayalah, Tuhan sangat sayang dengan kita. Dan rasa sayang Tuhan ditunjukkan dengan cara apa? Langit di atas kita belum terbuka. Akan sangat bahaya ketika saudara diberkati secara mendadak oleh Tuhan, menjadi sangat kaya, tapi engkau tidak pernah diajar Tuhan untuk mengelola kekayaan. Sangat berbahaya bagi Tuhan memberikan pisau kepada anak kecil, tapi dia tidak ngerti fungsinya apa. Itu akan membahayakan dirinya sendiri. Tapi pisau diberikan kepada orang yang sudah belajar masak profesional, maka pisau itu akan sangat berguna sekali. Untuk apa? Menyajikan makanan yang enak dan menghasilkan banyak uang. Sama, kalau engkau ingin langit terbuka di atasmu, pertanyaannya cuma satu: sudah mati bagi dirimu sendiri belum? Sudah mati bagi kedaginganmu belum? Selama kedagingan saudara belum dimatikan, percayalah, Tuhan tidak akan memberkati kita berlimpah-limpah. Dan banyak orang yang memaksa Tuhan, dan akhirnya Tuhan, tanda kutip, terpaksa memberkati orang itu. Yang terjadi adalah dia hilang. Contoh paling gampang adalah anak yang bungsu. Anak yang bungsu itu menjadi anaknya orang yang paling kaya, gitu. Ada anak sulung, ada anak bungsu. Anak bungsu ini menjadi kaya raya dan dia ngerti berapa kekayaan ayahnya. Dan yang terjadi adalah dia minta. Dan percayalah, kadang Tuhan itu memproses kita juga gitu. Kita diberi dulu, baru kita ngalami yang namanya proses Tuhan. Dan terbukti ketika anak bungsu ini minta kekayaan separuh harta dari ayahnya, minta warisan, diminta duluan. Terbukti anak ini tidak bisa mengelola. Dia hambur-hamburkan, dia habiskan, sampai akhirnya dia miskin. Dia menjadi penjaga kandang babi dan dia minta kepada tuannya makanan ampas babi, itu pun tidak dikasih. Baru setelah dia menyadari keadaannya, ketika dia tanda kutip mati bagi kedagingannya, egonya mati, kesadarannya kembali pulih, dia berkata, di rumah bapakku setiap pekerja itu dapat makan enak, dapat upah. Biarlah aku kembali kepada bapakku dan aku jadi orang upahan saja, tidak layak jadi anak. Tapi saudara sekalian, karena Tuhan itu mengasihi kita, bagaimanapun anak tetap anak. Tidak ada mantan anak. Amin. Maka Tuhan menerima anak ini kembali, tetapi dengan kondisi yang baru. Saudara, Bapak Ibu sekalian, beberapa bulan terakhir saya merasa sangat diberkati Tuhan. Langit di atas saya terbuka. Terutama yang berhubungan dengan persekutuan doa yang kita buat, yang Tuhan suruh itu. Langit terbuka, berkat itu berdatangan dari mana-mana. Bahkan saya bersaksi, hampir saya tidak keluar sepeser duit pun beberapa hari terakhir ini untuk persekutuan itu. Kenapa? Karena ada orang yang nabur makanan, ada orang yang nabur gula, ada orang yang nabur keuangan, ada orang yang nabur macam-macam gitu. Saya sampai mikir, wah, langit di atas saya mulai terbuka ini. Dan saya merasakan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa itu bisa itu? Prosesnya, saya mau cerita. Prosesnya 1-2 tahun sebelumnya. Saya dan istri diproses Tuhan. Sampai akhirnya saya mengambil keputusan, ya Tuhan, aku mau nurut Tuhan secara total. Apa yang Tuhan mau? Tuhan suruh buat persekutuan doa interdenominasi. Saya pun buat itu. Dan terus terang, setiap orang yang hadir, saya hanya beberapa orang yang kenal. Selebihnya saya tidak kenal. Tidak tahu mereka datang dari mana. Bahkan ada teman-teman yang dari kepercayaan lain juga datang. Dan saya yakin itu dari Tuhan. Dan mereka mengalami mujizat, penglihatan dan lain sebagainya. Lawatan Tuhan luar biasa. Saya tidak ngerti. Gitu. Tetapi yang saya tahu adalah saya cuma taat Tuhan. Tapi proses ketaatan itu terjadi. Berkat-berkat langit di atas saya itu dibuka Tuhan. Itu bukan satu malam. Itu butuh proses pertobatan 1-2 tahun. Di mana kita diproses Tuhan untuk tidak cinta dengan uang. Saat saudara dan saya cinta dengan uang, maka saat itulah langit di atas saudara jadi tembaga. Langit itu tidak terbuka ketika saudara cinta akan uang. Jadi kalau engkau ingin diberkati Tuhan, langit di atasmu terbuka. Kuncinya cuma satu, jangan ingini harta kekayaan, tapi ingini Tuhan. Jadilah pengelola yang baik dan mati bagi kedaginganmu.
Begitu saudara mati akan kedaginganmu. Saya jujur ngomong, saya pegang uang banyak juga biasa, tidak ada rasanya. Uang sedikit juga saya tidak terlalu ngomel, tidak sambat gitu. Kenapa? Bagi saya cuma satu, saya cuma kerja di bisnisnya Bapak saya di surga. Kalau saya kerja di bisnisnya Bapak saya di surga, sepi rame urusan Bapak saya tetap gajian, berkat saya tetap datang gitu. Jadi ketika saya punya konsep bahwa semua bisnis yang kita jalankan ini adalah miliknya Tuhan, maka hal yang paling pertama adalah ada damai sejahtera dalam hati. Tidak ada khawatir lagi. Mau sepi, mau rame ekonominya, mau sulit, tidak ada lagi kekhawatiran. Kenapa? Karena saya ngerti hidup saya di tangan Tuhan. Begitu saudara sudah mati bagi dirimu sendiri, mati bagi kedaginganmu, maka detik itu juga Alkitab berkata, langit terbuka. Amin. Langit terbuka, dan bukan terbuka saja, dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Kita bisa melihat penyertaan Tuhan, kuasa Roh Kudus diturunkan. Kalau kemarin the power to get well itu datangnya dari Roh Tuhan. Maka ketika kita mati bagi kedagingan kita, memutuskan untuk surrender kepada Tuhan, memutuskan untuk taat kepada Tuhan, saat itulah langit di atas kita terbuka. Dan bukan hanya itu, maka ada kuasa Tuhan untuk memperoleh kekayaan diberikan kepada kita. Kita jadi pengelola kekayaan bangsa-bangsa. Itu bukan untuk diri kita. Kalau kita diberkati, ditransferi duit orang, kita tidak pernah tanya Tuhan, lalu kita pakai untuk foya-foya, maka uang itu jadi kutuk. Tapi kalau kita diberkati orang, kita jadi saluran berkat buat orang, bagikan gula. Saya tidak ngerti apakah nanti 2 minggu lagi mungkin ada orang yang nabur lagi, kita belikan beras kepada jemaat yang hadir, kita bagikan. Orang mau ngomong persekutuan ini kok enak ya, dapat makan, dapat sembako macam-macam. Bukan dari saya masalahnya. Kalau saya tahan itu semua, jadi kutuk buat saya. Makanya saya putuskan setiap orang yang transfer untuk memberkati hidup saya, untuk memberkati persekutuan saya, harus dihabiskan, dibagikan. Semua jemaat yang hadir, yang ikut Caruban Global Fellowship, ikut diberkati Tuhan, ikut menerima kekayaan dari Tuhan, ikut menerima kebutuhan yang dicukupi dari Tuhan. Kalau saya kebutuhannya dicukupi dari Tuhan, maka jemaat yang hadir juga harus mengalami hal yang sama. Kalau saya dapat rumah baru, jemaat yang ikut saya harus juga diberkati rumah baru, motor baru, mobil baru, semua diberkati Tuhan. Kalau ada berkat-berkat langit terbuka dalam hidup saya, maka jemaat yang hadir itu juga sama. Mereka harus mengalami langit terbuka dalam hidup mereka. Ini adalah kunci di mana kisah para rasul, kehidupan para rasul, gereja mula-mula. Ketika seseorang kaya menjual harta miliknya, ditaruh di kaki rasul. Rasul itu tidak nyimpen, tidak nimbun, tidak bangun gereja, tidak bangun gedung yang megah, tidak masuk deposito, tidak. Yang dilakukan para rasul di kisah para rasul adalah mereka membagikan semua sama rata. Muncul kata komuni itu di situ. Bagi sampai rata, berbagi dengan semua orang yang tergabung di situ. Misalnya dapatnya kekayaannya itu yang dipersembahkan 10 juta, 10 juta dibagi. Misalnya yang datang 80 orang, ya dibagi 10 juta rata semua. Setiap orang tidak ada yang berkelebihan, setiap orang tidak ada yang berkekurangan, semua cukup sesuai kebutuhan. Dan itu yang saya lakukan melalui Caruban Global Fellowship. Jadi saya dapat berkat apapun, yang hadir Caruban Global Fellowship harus menerima berkat yang sama. Bukan saya saja yang diberkati, tapi mereka yang hadir harus dapat berkat. Whatever orang ngomong misalnya, kok nanti motivasinya berubah? Enggak, saya enggak ngomong itu lagi. Itu urusan jemaat yang hadir. Tapi urusan saya di hadapan Tuhan adalah saya harus jadi saluran berkat. Ada berkat duit, tak bagi duit. Ada berkat sembako, tak bagi sembako. Ada berkat barang, ya tak bagi barang. Sudah. Kenapa? Buat saya, hidup saya cuma satu, untuk Tuhan. Tuhan suruh apa, saya nurut. Masalah motivasi bener nggak bener urusan jemaat. Tapi saya yakin setiap kali mereka terima, mereka ngerti itu berkat Tuhan. Mereka datang beribadah bukan karena mereka dapat berkat, tapi karena memang mereka diberkati Tuhan.
tidak ada lagi orang miskin di antaramu, karena Tuhan memberkati kita. Jadi saya yakin dan percaya kalau saudara langitnya terbuka, kuncinya cuma satu, mati bagi kedagingan. Begitu saudara mati bagi kedagingan, maka saat itu juga langit terbuka dan Roh Kudus turun memenuhi hidup kita, menuntun kita untuk jadi pengelola berkat yang baik. Amin. Tuhan Yesus memberkati.